Enggak begitu bro. Jadi, tapi mengenai Bunda Maria, para kudus di sorga, mereka mengajak Bunda Maria, mengajak para kudus di sorga agar ikut berdoa bersama mereka kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Kenapa harus dari Bunda Maria? Kan jelas-jelas di Alkitab tuh di mereka juga ada tertulis seperti Alkitab kita bahwa ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya di Alkitab kan tulis bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Artinya begitu. Di Alkitab mereka kan menulis seperti itu. Nah, kenapa mereka yang menjadi diskusi kita waktu itu teman dari Katolik, kakak, maksudnya teman-teman dari Katolik. Ya, kamu memperdebatkan tidak memperdebatkan, kita hanya membuang ruang diskusi. Diskusi tentang maksudnya tentang kan mereka harus melalui Bunda Maria. Kamu salah paham. Iman Katolik itu nggak ada melalui Bunda Maria. Mereka tidak pernah berdoa melalui perantara Bunda Maria. Mereka mengajak Bunda Maria berdoa bersama mereka. Begitu. Jadi jangan salah paham ya. Jadi kamu perlu tahu apa yang mereka imani sebelum kamu putuskan itu menjadi topik diskusi. Jadi mereka Katolik dan Ortodoks itu tidak pernah berdoa kepada Maria. Mereka mengajak Maria berdoa. Makanya dikatakan doakanlah kami Bunda oleh doamu. Kalau Ortodoks mengenalnya dengan paraklesis. Ya, mungkin begitu. Jadi enggak begitu bro. Jadi mereka tidak ada perantara-perantara. Pengantara kepada Bapa itu hanya satu, Kristus saja. Tetapi mengenai Bunda Maria, para kudus di sorga, mereka mengajak Bunda Maria, mengajak para kudus di sorga agar ikut berdoa bersama mereka kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa, mensyafaatkan. Protestan menuduh orang Katolik menyembah Maria. Bunda Maria selalu memiliki tempat istimewa di hati umat Katolik. Ia menjadi ibu yang senantiasa memberi waktu, hati, dan telinga bagi setiap anak yang datang padanya. Karenanya, Bunda Maria bukan hanya ibunda Yesus Sang Juru Selamat, melainkan bunda segala bangsa, bunda semua umat manusia. Umat Protestan umumnya memiliki pandangan yang berbeda tentang Bunda Maria dibandingkan dengan umat Katolik. Beberapa poin kunci dari pandangan Protestan termasuk: 1. Protestan menghormati Maria sebagai Ibu Yesus, tetapi tidak menganggapnya sebagai perantara antara manusia dan Tuhan. Mereka percaya bahwa setiap orang dapat berdoa langsung kepada Tuhan tanpa perlu perantara. Kedua, sola scriptura. Banyak Protestan berpegang pada prinsip sola scriptura, yang berarti bahwa ajaran agama harus berdasarkan Alkitab. Mereka tidak menemukan dasar yang kuat dalam Alkitab untuk praktik devosi kepada Maria seperti yang ada dalam tradisi Katolik. Ketiga, kesetaraan. Umat Protestan menekankan bahwa semua orang beriman memiliki akses yang sama kepada Tuhan, tanpa membedakan siapapun, termasuk Maria. Keempat, fokus pada Kristus. Fokus utama dalam ibadah Protestan adalah pada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, sehingga peran Maria tidak dianggap sentral dalam iman mereka. Karena perbedaan dalam doktrin dan tradisi, umat Protestan cenderung memiliki pendekatan yang lebih sederhana terhadap peran Bunda Maria dalam iman Kristen. Sedangkan umat Katolik berdoa kepada Bunda Maria karena mereka menganggapnya sebagai perantara yang dekat dengan Tuhan. Mereka percaya bahwa Maria, sebagai Ibu Yesus, memiliki posisi istimewa dan bisa menyampaikan doa-doa mereka kepada putranya. Selain itu, Maria dianggap sebagai teladan iman dan kasih, serta sebagai pelindung umat beriman. Doa kepada Maria, seperti rosario, juga berfungsi untuk merenungkan kehidupan Kristus dan memperdalam hubungan spiritual dengan Tuhan. Bunda Maria memiliki peran penting dalam tradisi Katolik. Dia dianggap sebagai ibu Tuhan dan contoh kesucian serta iman.
Beberapa aspek penting tentang Bunda Maria dalam Katolik adalah: pertama, perantara doa. Umat Katolik percaya bahwa Maria dapat berdoa untuk mereka kepada Tuhan, berfungsi sebagai perantara. Kedua, penghormatan. Maria dihormati dalam liturgi, doa, dan festival, seperti Hari Raya Kabar Sukacita dan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Ketiga, teladan kesucian. Maria dianggap sebagai model bagi umat Katolik dalam hal iman dan ketaatan kepada Tuhan. Keempat, devosi. Banyak umat yang melakukan devosi khusus kepada Maria, termasuk berdoa rosario, sebagai cara untuk merenungkan kehidupan Kristus. Melalui berbagai praktik ini, Bunda Maria menjadi simbol cinta, pengharapan, dan perlindungan dalam kehidupan spiritual umat Katolik.